Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Di sebuah desa kecil di Pulau Jawa yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Ahmad. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, disegani, dan dihormati oleh seluruh warga desa. Setiap keputusan dan nasihatnya selalu dinantikan karena dianggap penuh hikmah dan mampu menenangkan hati. Pesantren yang didirikannya menjadi pusat pendidikan agama yang berkembang pesat, menarik santri dari berbagai daerah untuk menimba ilmu. Namun, di balik ketenangan dan karismanya, Kiai Ahmad menyimpan beban yang berat, utang yang menumpuk akibat kebutuhan pesantren yang terus bertambah. Tekanan untuk memperbaiki fasilitas pesantren yang mulai usang serta memenuhi kebutuhan para santri memaksa Kiai Ahmad mengambil keputusan sulit. Bagi Kiai Ahmad, utang bukan hanya beban materi, melainkan juga ujian keimanan yang harus dihadapi dengan keteguhan hati dan doa yang tiada henti. Awalnya, Kiai Ahmad bertekad untuk tidak berutang kepada siapapun. Baginya, meminjam uang adalah pilihan terakhir yang sebisa mungkin dihindari. Prinsip hidupnya yang selalu mengutamakan kesederhanaan dan kemandirian membuatnya enggan bergantung pada orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan yang mendesak mulai menggerus keyakinannya. Desakan dari keluarga yang menginginkan kenyamanan lebih baik dan kekhawatiran para santri terhadap kondisi pesantren yang semakin memprihatinkan membuat Kiai Ahmad mulai bimbang. Mereka takut jika pesantren tidak segera diperbaiki, para santri akan kesulitan belajar, dan nama baik pesantren pun bisa tercoreng di mata masyarakat. Setelah banyak pertimbangan dan doa, dengan berat hati, Kiai Ahmad akhirnya memutuskan untuk meminjam sejumlah uang dari seorang saudagar kaya bernama Haji Salam. Uang tersebut digunakan untuk membangun ruang belajar baru di pesantren yang semakin penuh sesak oleh santri baru. Dalam benaknya, Kiai Ahmad berharap bahwa dengan bertambahnya jumlah santri, pemasukan pesantren juga akan meningkat, dan utang bisa dilunasi sedikit demi sedikit. Namun, kenyataan berkata lain. Hari demi hari, kebutuhan semakin menumpuk. Dari mulai genteng yang bocor di asrama hingga biaya makan yang terus membengkak, Kiai Ahmad terpaksa meminjam lagi. Kali ini, bukan hanya kebutuhan pesantren yang menuntut perhatian, tetapi juga tekanan dari keluarga yang ingin memiliki rumah lebih nyaman. Kiai Ahmad merasa bagaikan terjebak dalam pusaran utang yang terus membesar. Setiap malam, setelah para santri tertidur, Kiai Ahmad duduk termenung di serambi pesantren. Hatinya gelisah memikirkan cara melunasi utang yang terus bertambah. Namun, di tengah keresahan itu, ia tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa, memohon petunjuk dan jalan keluar kepada Allah, meyakini bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan pertolongannya. Pada suatu hari yang mendung, Haji Salam datang ke pesantren dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam buku catatan utang yang tebal, seolah membawa beban berat yang harus segera diselesaikan. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, dan mata yang biasanya tajam kini terlihat kosong, penuh kekhawatiran. Para santri yang sedang beraktivitas di halaman pesantren langsung memperhatikan kedatangannya yang tidak biasa. Mereka saling berbisik, merasa ada sesuatu yang mendesak dan penting. Tanpa ragu, beberapa di antara mereka segera bergegas untuk memberitahukan Kiai Ahmad yang sedang berada di dalam ruangan. Kiai Ahmad, dengan kebijaksanaan yang selalu tercermin di wajahnya, segera keluar untuk menyambut kedatangan Haji Salam. Meskipun suasana hati Haji Salam tampak terganggu, Kiai Ahmad menyambutnya dengan senyum ramah, mencoba mencairkan ketegangan yang tampak di udara. "Assalamualaikum, Haji." "Silakan duduk," ujar Kiai Ahmad dengan senyum lembut. "Waalaikumsalam, Kiai," jawab Haji Salam sambil duduk dan mengeluarkan buku catatannya. "Kiai, saya datang dengan urusan yang sama. Utang panjenengan ini sudah beranak." "Beranak?" tanya Kiai Ahmad dengan alis terangkat. "Iya, Kiai. Sudah lama tidak dibayar, jadi bunganya bertambah. Sekarang jumlahnya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya." Kiai Ahmad mengelus janggutnya sambil menghela napas panjang. Para santri yang mengintip dari jendela mulai berbisik-bisik, merasa cemas dengan situasi itu. Namun, Kiai Ahmad tetap tenang. "Wah, utangnya ini hebat sekali, ya? Bisa beranak?" kata Kiai Ahmad sambil tersenyum kecil, mencoba meredakan ketegangan. Namun, Haji Salam tidak tertawa. "Kiai, saya serius. Saya butuh kepastian kapan panjenengan bisa membayar semua ini," katanya dengan suara berat. Tanpa kehilangan ketenangannya, Kiai Ahmad menjawab, "Baik, Haji. Saya akan berusaha. Tapi, bolehkah saya meminjam sedikit lagi untuk membayar beberapa kebutuhan mendesak?"
Insya Allah, nanti saya lunasi semuanya sekaligus. Haji Salam terdiam sejenak, tapi akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia percaya pada Kiai Ahmad yang selama ini dikenal jujur dan amanah. Namun, hatinya masih was-was. Bulan demi bulan berlalu. Kali ini Haji Salam kembali ke pesantren dengan wajah lebih serius dan tekad yang bulat. Ia sudah berjanji pada keluarganya untuk menyelesaikan urusan utang ini dengan tegas. Saat bertemu Kiai Ahmad, ia langsung menyampaikan niatnya. Kiai, saya sudah memberi waktu yang cukup. Saya mohon kali ini, utangnya harus dibayar, kata Haji Salam tanpa basa-basi. Namun, jawaban Kiai Ahmad kali ini benar-benar mengejutkan. Haji, uang yang panjenengan berikan dulu sudah mati. Haji Salam melotot. Mati? Maksud Kiai bagaimana? Begini, Haji. Kalau sesuatu bisa beranak, maka pasti bisa mati juga, bukan? Jadi uang yang kemarin sudah mati, jawab Kiai Ahmad dengan wajah serius. Mendengar jawaban itu, Haji Salam merasa darahnya mendidih. Tangannya bergetar menahan emosi. Ia merasa dibodohi, namun juga bingung dengan logika aneh yang disampaikan Kiai Ahmad. Kiai, jangan bercanda dengan urusan seperti ini, seru Haji Salam sambil berdiri. Melihat situasi memanas, para santri mulai berkerumun, khawatir akan terjadi sesuatu. Namun, Kiai Ahmad tetap tenang. Beliau bangkit dari duduknya dan menepuk bahu Haji Salam dengan lembut. Sabar, Haji. Saya tidak sedang bercanda. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa uang itu telah digunakan untuk membangun rumah ilmu ini. Dan ilmu yang diajarkan di sini tidak akan pernah mati. Ini adalah investasi abadi yang akan terus hidup, memberi pahala, dan manfaat bagi umat. Saya janji, saya akan melunasi utang ini dengan cara yang Haji mau. Tapi izinkan saya mengatur waktu pembayaran yang lebih baik. Ucapan Kiai Ahmad yang penuh hikmah dan ketulusan akhirnya meluluhkan hati Haji Salam. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan akhirnya mengangguk. Namun, malam itu Haji Salam tak bisa tidur. Kata-kata Kiai Ahmad terus terngiang di telinganya. Rasa penasaran dan kagum bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, Haji Salam kembali ke pesantren. Tapi kali ini, bukan untuk menagih utang. Kiai, katanya dengan suara pelan. Saya ingin menjadi bagian dari perjuangan ini. Izinkan saya membantu dengan lebih dari sekadar pinjaman. Saya ingin menjadi donatur tetap. Kiai Ahmad tersenyum. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi Haji dan keluarga. Ilmu ini akan terus hidup berkat amal Haji. Sejak saat itu, hubungan mereka justru semakin erat. Haji Salam bahkan menganggap utang tersebut sebagai sedekah yang tidak akan pernah mati, sama seperti ilmu yang terus diajarkan di pesantren itu. Kisah ini pun menyebar di desa sebagai bukti ketulusan, kebijaksanaan, dan humor yang selalu menyertai Kiai Ahmad, membuatnya dicintai dan dikenang selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.